Musyidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua nikmat yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat, dalam setiap detik hidup yang kita jalani. Tidak ada waktu dan tempat dimanapun kita berada, kecuali pada saat itu pasti ada nikmat Allah yang menyertai kita. Bahkan pada saat kita diberikan ujian dan musibah sekalipun, pada saat itu ternyata ada nikmat, ada kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tugas kita hanyalah bersyukur. Allah tidak meminta kita untuk membalas, karena memang tidak akan pernah kita bisa membalas nikmat Allah. Maka tugas kita hanyalah mensyukurinya, berterima kasih, memuji Dia yang memberikan nikmat. Itulah tanda syukur kita secara ucapan. Mudah-mudahan kita adalah termasuk hamba Allah yang syakirin, dan mudah-mudahan syukur kita kepada Allah membuat kita semakin yakin bahwa kita memang tidak bisa hidup tanpa Allah. Tidak ada satupun perbuatan yang bisa kita lakukan tanpa izin dari Allah, tanpa kemudahan yang diberikan oleh Allah. Kenapa kita bisa hadir di rumah Allah pada malam hari ini? Karena Allah yang memudahkan. Dia berikan kita sehat, diberikan kita kesempatan. Mungkin ada orang yang sehat tapi tidak sempat, tapi ada pula orang yang sempat, dia sudah tidak sehat. Malam ini alhamdulillah ada sehat dan ada sempat. Dua nikmat inilah yang tidak boleh salah guna. Kata Rasul, nikmatani maghbunun fihi katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia terpedaya. Kalau tidak digunakan kepada yang baik, terpedaya mereka. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. As-sihhatu wal faragh. As-sihhah, sehat. Al-faragh, kelapangan waktu. Alhamdulillah, malam hari ini kita gunakan dua nikmat itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah maghrib yang sudah kita tunaikan dicatat sebagai amal saleh, dan mudah-mudahan kita duduk di majelis ilmu ini bisa pula menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan kita yang sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita ingin mulia di sisi Allah, dua syaratnya. Pertama iman, yang kedua ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat dan kemuliaan orang-orang beriman dan mereka yang diberikan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah ilmu kita melalui majelis-majelis ilmu yang kita ikuti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus berselawat dan bersalam pula untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Kalau ditanya siapa yang paling berjasa dalam kehidupan kita, jawabannya adalah Nabi. Bahkan dia lebih berjasa dari orang tua kita sendiri. Karena kalaulah bukan karena dia diutus menjadi Rasul, kita pun tak mengerti
bagaimana cara berbakti kepada orang tua kita. Kalaulah dia tidak diutus menjadi seorang rasul, kita tidak paham mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Ini makanan ini halal atau tidak tahu kita kalau Nabi tidak sampaikan. Kenapa kita tahu ini halal, ini haram? Nabi yang menyampaikan. Dan ketika kita sudah paham, maka kita diminta pula untuk taat dan mengikuti apa yang sudah kita pahami. Nah, oleh karena itu, mari kita cintai beliau, mari kita rindukan beliau, karena dia adalah orang yang juga sangat mencintai dan sangat merindukan kita. Mudah-mudahan di hari mahsyar semua kita insyaallah berbahagia untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Maka dari sekarang cintailah beliau, ikutilah panduannya. Bagaimana beliau berakidah, begitu pula kita berakidah. Bagaimana beliau beribadah, begitu pula kita beribadah. Katanya tinggalkan syirik, tinggalkanlah kesyirikan itu. Itulah cara untuk mendapatkan syafaat di hari mahsyar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Siapakah orang yang paling berbahagia untuk mendapatkan syafaatmu nanti di hari mahsyar, di hari kiamat kelak? Siapa yang paling berbahagia? Apa kata Rasul? As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih atau khalisan liwajhi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berbahagia nanti adalah yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan, murni, tulus, tidak ada campurnya sama sekali dengan unsur-unsur kesyirikan, yang datang dari hati yang sangat dalam, betul-betul dari keyakinannya, bukan kena dipaksa, bukan kena ragu-ragu, tapi kena keyakinan murni yang tidak dicampuri oleh kesyirikan. Itulah ternyata orang yang paling berbahagia untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua insyaallah bisa mendapatkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini sebabnya tematik saja, agar kita merasakan nikmat dalam menjalani kehidupan. Saya ingin mengawalinya atau melandaskannya dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada ayat pertama dalam surat Thaha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an itu kepada kalian litashqa, untuk menyusahkan kalian. Jadi tidaklah kami turunkan Al-Qur'an itu untuk menyulitkan kalian. Kalau bukan untuk menyusahkan, bukan untuk menyulitkan, berarti untuk apa? Tazkiratan liman yakhsha. Itu akan menjadi pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu catatan sejarah ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya ini adalah ayat yang menyebabkan Umar bin Al-Khattab memeluk Islam atau mendapatkan hidayah. Dalam catatan sejarah salah satunya ada mengatakan seperti itu. Walaupun terjadi perbedaan di kalangan ahli sejarah, apakah memang itu awal hidayah bagi Umar bin Al-Khattab atau tidak. Tapi salah satu dari versinya adalah itu. Karena Umar adalah orang yang punya cita-cita besar untuk membunuh Nabi.
Jadi Umar itu punya cita-cita besar untuk membunuh Nabi. Tapi pada akhirnya dia mendengarkan bacaan ayat Al-Quran yang keluar dari mulut saudara kandungnya sendiri. Itulah yang dia dengar. Ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran ini untuk menyusahkan kalian, untuk menyulitkan kalian. Ketika ayat itu didengar oleh beliau, masuk hidayah itu ke dalam hatinya. Allah berikan hidayah. Oh, rupanya Quran yang dibawa oleh Muhammad selama ini, yang dia punya cita-cita untuk membunuhnya, ternyata justru adalah memberikan kebahagiaan. Ternyata adalah supaya membuat nikmat kita menjadi hidup. Hidup kita menjadi nikmat. Sangat nyaman dengan Al-Quran. Maka sahabat-sahabat dulu, ketika mereka belum memeluk Islam, mereka belum merasakan kenikmatan hidup yang sesungguhnya. Ada kenikmatan tetapi sifatnya glamor. Ada kenikmatan tapi sifatnya tidak pasti dan sementara. Hura-hura, malam mabuk-mabukan, main-main perempuan dan lain sebagainya. Maka masa jahiliyah itu kan masa di mana berbagai macam bentuk kemaksiatan numpuk pada masa itu. Bagi mereka itulah kebahagiaan, bagi mereka itulah nikmat. Tapi ternyata tidak itu, karena mereka tidak benar-benar merasakan kenikmatan itu kecuali setelah mereka mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka benarlah apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran tadi, ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Kami tidaklah turunkan Al-Quran kepada kalian untuk menyusahkan, untuk menyulitkan. Tetapi berarti kalau bukan untuk menyusahkan, kebalikannya apa? Untuk membuat kita menjadi bahagia, membuat kita benar-benar merasakan nikmat. Saya kira semua orang ingin mendapatkan kenikmatan dalam hidup. Cuma karena persepsi mereka tentang kenikmatan hidup itu bisa berbeda, maka berbeda pula cara mereka mendapatkannya. Definisi dari bahagia itu bisa berbeda kalau kita tidak kembalikan kepada agama. Karena berbeda, maka berbeda pula cara untuk mendapatkannya. Ada orang yang menganggap bahwa kebahagiaan dan kenikmatan hidup itu sesungguhnya ada pada harta umpamanya. Orang-orang yang menganggap kebahagiaan ada pada harta, maka yakinlah bahwa mereka akan menghabiskan waktunya, segala-gala waktunya adalah untuk mencari harta, karena menurut mereka itulah kebahagiaan. Ada orang yang menganggap bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya ada pada jabatan umpamanya, ada pada jabatan, maka dikejar pula lah jabatan itu, yang kadang-kadang dengan cara yang tidak benar, yang penting dapat. Kenapa ada orang yang tidak mementingkan lagi cara mendapatkannya, yang penting dapat saja? Karena dia menganggap disitulah letak kebahagiaan. Ada di antara orang yang barangkali menganggap kebahagiaan itu ada ketika memiliki perempuan-perempuan, istri yang cantik, maka dicari pula, yang penting dapat. Tapi apakah itu kebahagiaan yang sesungguhnya? Tidak ada jaminan. Kalau seandainya kebahagiaan itu ada pada harta, maka yang paling bahagia itu adalah Qarun, orang yang paling kaya. Tidak ada yang lebih kaya dari Qarun. Apa bukti kayanya Qarun? Kalau kita gali tanah di samping Tuhan, gali dapat emas, apa kata kita? Harta Qarun. Padahal entah ya Qarun punya tanda itu. Tapi yang jelas kalau kita temukan itu adalah harta, itulah tanda kaya dia. Tapi ternyata dia tidak mendapatkan kebahagiaan itu. Akhir hidup dari Qarun itu, Allah belah bumi yang ada di tempat dia. Masuklah dia bersama harta-hartanya ke dalam tanah, tertimbun, mati dia di situ.
Maka orang menganggap kalau ketemu harta dalam tanah disebut dengan harta karun, karena memang dulu karun itu tertimbun bersama harta-hartanya. Kalaulah kebahagiaan itu ada pada jabatan, maka yang paling berbahagia sesungguhnya adalah Fir'aun. Karena Fir'aun orang yang paling tinggi jabatannya. Bahkan Fir'aun saking besar kekuasaannya sampai dia menganggap dialah yang Tuhan. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Saya ini adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Gitulah besar kekuasaan Fir'aun. Tapi apakah dia mendapatkan kebahagiaan itu? Tidak. Raja Namrud, orang yang menganggap paling berkuasa, paling kuat, tapi ternyata matinya hanya karena seekor serangga yang masuk ke dalam telinganya. Raja yang kuat yang mengaku Tuhan tapi tak sanggup melawan seekor tentara Allah yang namanya serangga tadi itu. Betapa kecilnya seekor serangga masuk ke dalam telinganya, bunyi-bunyi dalam telinga sana. Itu yang dia tidak tahan. Dipukul-pukulnya telinganya, berhenti dia bunyi. Kalau tidak dipukul, bunyi dia lagi. Dipukul, berhenti. Tidak dipukul, bunyi. Itu aja kerjanya sampai pada akhirnya dia mati. Begitulah lemahnya manusia. Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Firaun sama seperti itu, tenggelam di dalam lautan yang sangat dalam, padahal dia mengakui sebagai seorang Tuhan juga. Air itu juga merupakan tentara Tuhan, tentara Allah, semua tentara Allah. Angin, air, api, semua itu Allah yang mengatur. Maka ketika Fir'aun dengan kebesarannya tenggelam oleh air, sementara Musa saat titik kelemahannya. Apa titik kelemahan Musa? Bayi, tidak bisa berbuat apa-apa, hanyut tanpa nakhoda, tapi tenggelamkah dia? Tidak. Dia justru diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selamatlah dia karena Allah. Nah, ikhwati fillah, maka dari kisah-kisah seperti ini nampak oleh kita bahwa kebahagiaan itu bukan pada yang tadi itu. Itulah sebabnya Nabi kita menolak. Dulu Nabi di awal dakwahnya didatangi oleh Rabi'ah, Utbah ibnu Rabi'ah, salah seorang dari pentolan jahiliyah Quraisy, itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi pamannya juga supaya Nabi itu berhenti dari dakwahnya. Apa tawarannya kepada Nabi? Ya Muhammad, andaikan yang engkau inginkan dari dakwah Islam kamu ini adalah harta, kami akan kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, akan kami berikan kepada kamu. Kalau seandainya tujuan dari dakwah kamu ini adalah jabatan, kami akan angkat kamu menjadi raja di Makkah ini. Kamu akan menjadi raja kami. Andaikan tujuan dari dakwah Islam kamu ini adalah wanita, perempuan, istri yang cantik, kami akan pilihkan wanita tercantik yang ada di dunia Arab ini, lalu kami serahkan kepada kamu. 3 tawarannya: harta, tahta, wanita. Tapi apa jawaban Nabi? Tidak. Saya menyampaikan Islam bukan untuk yang 3 ini, dan saya tidak akan berhenti dalam menyampaikannya. Andaikan bulan itu bisa dibelah, satu di kiri, satu di kanan, saya tidak akan berhenti untuk menyampaikannya. Berarti kebahagiaan, kenikmatan hidup tidak ditentukan oleh yang tadi itu. Tidak ditentukan oleh berapa banyak kita punya harta, berapa tinggi jabatan kita. Bukan itu yang menentukan. Tapi kenikmatan hidup sesungguhnya ada pada ketika kita berada di bawah cahaya
Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cahaya itulah yang akan menerangi kita. Kalau gelap jalan kita, inilah cahayanya. Kalau kita tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, inilah cahayanya. Kalau kita tidak tahu mana yang buruk, mana yang baik, inilah cahayanya itu. Jadi Islam yang datang itu menghilangkan kebingungan, menghilangkan kekhawatiran, menghilangkan ketakutan. Bukankah ini yang mengganggu kenikmatan hidup? Coba yang mengganggu kenikmatan hidup kita apa? Ketakutan, kekhawatiran, kebingungan. Ini semua. Apa contoh ketakutan? Takut rezeki diambil orang, takut masa depan tidak cerah, takut berbagai macam hal yang kita hadapi dalam kehidupan. Ini pasti akan mengganggu ketenangan jiwa, ketenangan hidup. Kekhawatiran, banyak sekali kekhawatiran dalam hidup kita. Kalau seandainya kita buka usaha, lalu orang lain buka usaha yang sama, kadang-kadang datang curiga. Ada satu persoalan berarti di sini, ada yang salah di sini nih. Kalau itu diluruskan, maka kita tidak akan merasa takut lagi. Jangan la takhafu wa la tahzan. Jangan kalian takut, jangan kalian bersedih. Kan itu kan, karena orang mukmin itu kan wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jika kalian beriman, kalianlah sesungguhnya yang berada pada posisi tinggi, pada posisi atas. Tidak boleh ada rasa takut, tidak boleh rasa curiga, rasa khawatir, karena kita punya Allah. Kita punya satu keyakinan. Nah, oleh karena itu yang pertama sekali yang akan membuat hidup kita menjadi nikmat, ketika kita menjaga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyandarkan kehidupan kita hanya kepada Allah. Ketika kita menggantungkan hidup kita hanya kepada Allah. Kita kalau menggantungkan hidup kita kepada orang, pasti akan dihiasi kehidupan kita oleh kecewa demi kecewa. Karena kita menggantungkan hidup kita kepada orang yang selevel dengan kita. Kan sesama manusia. Dia manusia, kita manusia juga. Tapi ketika kita menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Allah, Allah memang maha segala-galanya. Allah maha mengatur, Allah maha pemberi rezeki, Allah maha dalam segala hal di kehidupan kita. Dia yang mengatur. Oleh karena itulah salah satu dari ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah pada periode Makkah. Periode Makkah itu kan periode binaul akidah, membangun akidah. Yang pertama di awal dakwah Nabi itu memberikan penjelasan tentang al-qadha wal qadar. Itu diantaranya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh Jibril. Itu dipastikan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan biqadarin, dengan qadar, dengan ketentuannya, dengan segala batasannya. Ini yang disampaikan di periode Makkah di awal-awal. Jadi bagaimana diberitahukan bahwa hidup kita ini segalanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita sudah ditentukan, umur kita sudah ditentukan. Kalau kita nikah berapa orang anak yang akan kita dapat? Nanti kalau kita punya anak, mana yang lebih duluan meninggal kita kah atau anak kita sendiri? Kalau kita sudah meyakini itu semua, apalagi yang mau kita khawatirkan dalam hidup ini?
Siapapun yang dilahirkan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah, semua sudah diatur. Rezekinya, ajalnya, dia bahagia atau tidak bahagia, semua Allah yang mengatur. Nah, ketika kita meyakini ini, seharusnya tidak ada lagi kecenderungan kita untuk takut kepada rezeki yang tidak didapat, nanti diambil oleh orang lain. Kadang-kadang atasan takut sama bawahannya, kalau bawahannya nanti cepat naik pangkat. Mau ngurus naik pangkat diperlambat oleh atasannya. Kenapa? Takut dia nanti kalau cepat naik pangkat, dia pula yang jadi bawahan dia nanti suatu saat. Kalau dia beriman, yakinlah, karena dia segala-galanya dia sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita apa? Tugas kita hanya melakukan ikhtiar. Ikhtiar itu wajib. Al-ikhtiar itu al-akhdzu bil asbab. Kita ambil sebab. Tawakal kita kepada Allah harus, tapi ikhtiar mesti dilakukan. Ikhtiar itu ibadah kita kepada Allah, sedangkan hasil yang menentukan adalah Allah. Ikhtiar kita tidak menentukan, semata-mata menentukan rezeki kita, karena rezeki kita hanyalah Allah yang mengatur. Adapun ikhtiar itu ibadah. Maka ambillah langkah-langkah. Ketika kita mengambil langkah, dan ambillah langkah yang benar. Kalau umpamanya kita sakit, semua orang sakit pasti ingin sehat. Kadang baru saja merasa sakit, sudah mulai masuk ke Facebook. Mohon doanya kawan-kawan Facebook, orang tua saya sakit, tolong doakan supaya sehat. Padahal baru saja sakit. Nabi Ayub 18 tahun dia sakit, diminta oleh istrinya memohon kepada Allah. Malu saya minta sehat kepada Allah, katanya, karena jumlah waktu sehat saya jauh lebih lama daripada sakit. Itu 18 tahun baru dia sehat pada tahun yang ke-18. Nah, jadi siapa aja yang sakit inginnya pasti sehat. Apa ikhtiar kita? Ikhtiar kita adalah berobat, dan berobatlah dengan cara yang benar. Berobatlah dengan cara yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena sehat itu Allah yang memberikan. La tatadawau bil haram, kata Rasul. Jangan kalian berobat dengan yang haram. Kesembuhan datang dari Allah. Lalu gimana ceritanya kalau berobat dengan yang haram? Maka berobat itu hanyalah ibadah kita. Berobat itu adalah ikhtiar kita, dan berobat kita tidak menjamin kesembuhan. Apakah setiap kali kita berobat lalu pasti sehat? Jawabannya tidak. Lalu kenapa harus berobat? Al-akhdzu bil asbab. Inilah ikhtiar yang harus kita lakukan, karena itu ibadah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh pula kita pasrah aja, ya pokoknya terserah Allah aja lah. Kalau sehat ya sehat, kalau enggak ya enggak. Ini sikap yang salah juga, karena kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan. Harus ada ikhtiar, harus ada keseriusan kita untuk menjemput takdir, karena kesembuhan adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, beginilah nyamannya, nikmatnya ketika kita menyandarkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita mulai buka usaha, bagaimana caranya? Mulailah dengan bismillah. Awali hari kita dengan taqarrub kepada Allah. Subuh-subuh kerjakanlah solat itu. Datanglah ke masjid, memohon kepada Allah. Setelah itu mulailah usaha-usaha yang halal, yang dibolehkan oleh agama. Dan setelah itu biarkan Allah yang menentukan hasilnya.
Karena tidak setiap usaha kita lalu menghasilkan dengan hasil yang sama. Ada orang berobat, sakitnya sama, dokternya sama, tetapi ternyata sembuhnya tidak sama. Ada yang 2 hari sehat, ada yang 4 hari sehat, ada yang hari ketiga mati. Padahal dokternya itu juga, sakitnya itu juga, obat yang diberikan itu juga. Kok bisa berbeda-beda? Allah sedang menentukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Maka satu hal yang harus kita pahami, dalam kehidupan berakidah kita, bertauhid kita, bahwa Allah berkehendak mutlak dalam kehidupan kita tanpa kita bisa protes. Tanpa bisa kita protes. Kalau seandainya hari ini kita mendapatkan sedikit dari nikmat Allah, padahal kalau kita hitung nikmat tidak ada yang sedikit, tapi banyak orang yang mengeluh karena dianggapnya sedikit nikmat itu. Bisa dia protes? Tidak bisa dia protes. Kita hanya bisa menyandarkan diri kita kepada Allah dan mentaati semua yang dia perintahkan. Ketika diperintahkannya untuk sholat kita. Diperintahkannya untuk puasa kita. Diperintahkannya untuk bayar zakat, kalau kelebihan harta bayarlah zakat itu, karena Allah juga yang berikan kita rezeki. Dan perintah itu semua itu adalah ujian bagi iman yang kita miliki. Karena kalau seandainya kita punya iman, maka konsekuensi dari iman adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Begitulah cara kita membuktikan keimanan kita. Ikhwati fillah, oleh karena itu poin yang pertama untuk mendapatkan kenikmatan hidup memang adalah ketika kita benar dalam bertauhid, benar dalam berakidah. Dan salah satu dari pembahasan akidah yang benar itu adalah ketika kita menyandarkan kehidupan kita kepada Allah. Jangan sekali-kali kita berharap kepada selain Allah. Jangan sekali-kali kita meminta kepada selain Allah, karena hanya Allah yang bisa mengabulkan semua permintaan kita. Dan tidak ada doa kita yang ditolak, tidak ada doa kita yang tidak dikabulkan. Ini harus kita pahami baik-baik. Cuma cara pengkabulannya adalah Allah yang tidak sama dengan yang kita duga. Kadang-kadang kita minta tak sesuai dengan yang kita minta, tapi bukan berarti Allah tidak memberi. Allah beri juga, tapi dengan cara yang lebih tepat dalam pandangan Allah. Maka seandainya kita meminta sesuatu lalu belum diberikan oleh Allah, mungkin saat itu kita belum tepat untuk mendapatkan itu. Allah berikan nanti pada saat di mana waktunya sudah tiba. Atau Allah berikan dengan cara yang lain yang semakna dengan itu. Sekarang saya berikan contoh. Ini contoh nih, kita minta rezeki. Ya Allah, beri saya uang 5 juta. Ini contoh. Mungkin Allah tidak berikan kita uang sejumlah 5 juta, tapi Allah hindarkan kita dari musibah yang kalau kita kena oleh musibah itu kita mengeluarkan uang 5 juta. Umpama saat kita bawa mobil hampir saja ketabrak tapi tidak jadi, dihindarkan kita oleh Allah dari tabrakan itu. Yang kalau kita tabrakan mungkin kita akan sakit atau mobil kita sakit sehingga menghabiskan uang 5 juta. Sekarang sama tidak kira-kira? Ketika kita minta uang 5 juta, Allah tidak beri 5 juta, tapi Allah hindarkan kita dari mengeluarkan uang 5 juta. Sama tidak kira-kira?
Ini logikanya. Jadi jangan dikira nanti kita berdoa, oh kok tidak dikabul-kabulkan oleh Allah. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Semua Allah kabulkan. Tapi dengan cara yang tepat, sesuai dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada ruginya sedikit pun kita berdoa. Tidak ada ruginya. Karena semua doa tidak akan tertolak. Malu Allah menolak doa ketika hambanya menengadahkan tangannya kepada Allah lalu ia menolak. Malu Allah untuk menolaknya. Karena memang dia maha pemurah, maha pemberi, maha penyayang. Allah ingin membuktikan kalau dia maha pemberi, maha pemaaf, maha penyayang. Cuma kita aja yang kadang-kadang salah dalam memaknai apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu inilah kebahagiaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah pada saat benar-benar menyandarkan diri kepada Allah. Niscaya hidup kita akan selalu diwarnai oleh kebahagiaan dan kenikmatan. Tapi kalau kita sandarkan kepada orang lain, maka yang akan terjadi adalah kekecewaan demi kekecewaan. Datang ke dukun, dia ingin laris bisnisnya, datang ke dukun minta jimat. Atau ingin mendapatkan jabatan tertentu, cari dukunnya, cari jimatnya, cari mantra-mantranya. Itu semua tidak ada jaminan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Justru yang ada adalah kalau itu dilakukan, kesalahan dan penyimpangan yang di dalamnya ada unsur kesyirikan. Karena meminta kepada selain Allah berarti bagian dari kesyirikan. Dan yang tempat kita meminta selain Allah, dia sangat lemah, tidak sanggup untuk memberikan. Tawakal sajalah kepada Allah. Rasul kan juga sudah bilang, andaikan kalian bertawakal kepada Allah, lau tatawakkaluna haqqat tawakkul. Kalaulah kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan sama seperti burung. Yagdu himasan wa yaruhu bitana. Pergi dalam keadaan perutnya kosong, pulang dalam keadaan kekenyangan. Tapi kan dia terbang. Terbang ini ikhtiar. Burung tidak diam aja dia di sangkarnya. Dia tidak diam aja dia di sarangnya. Terbang ini itu namanya ikhtiar. Tapi tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk Allah yang telah dia ciptakan, siapapun, manusia, hewan, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, siapa saja yang Allah ciptakan, semua yang diciptakan Allah sudah tentukan segala-gala yang dia butuhkan. Maka di antara hikmahnya Allah dalam mencipta, tidak sekedar mencipta, tapi Allah sediakan semua kebutuhan. Dan belum kita akan mati sebelum kebutuhan itu berakhir. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada satu kaidah yang beliau sampaikan dalam kitab Al-Fawaid, madamal ajalu baqiya kana rizqu atiyah. Selagi ajal itu ada, maka rezeki pasti datang. Rezeki pasti ada. Belum akan mati siapapun di antara kita sebelum
rezekinya habis. Kalaulah kita sampai meyakini seperti itu, maka tidak ada lagi yang harus kita risaukan. Cuma perlu untuk berikhtiar. Kadang-kadang kerja yang harus kita lakukan tidak kita lakukan, justru kerja Allah yang kita utak-atik. Kerja dia tidak dia lakukan, tapi kerja Allah yang dia utak-atik. Biarkan Allah menentukan kerjanya, kita harus lakukan apa yang harus kita lakukan. Sama seperti burung, terbang pagi, perutnya kosong, lalu pulang ke sarangnya dalam keadaan kekenyangan. Kita jawab dulu suara azan insyaallah. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan dan bertanya jawab kalau seandainya ada yang mau didiskusikan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit materi kita. Satu hal yang paling menentukan kenikmatan dan kebahagiaan hidup itu adalah hati.
Karena yang menentukan adalah hati, maka semua amal-amal hati kita jangan sampai salah. Semua amal-amal hati kita itu mesti benar-benar kita berikan hanya kepada Allah. Kalau itu yang salah, pasti akan berefek nanti pada kenikmatan dan kebahagiaan hidup. Apa contoh amal hati? Tadi satu hal yang sudah kita bahas, tawakal, itu amal hati. Dan banyak amal hati. Apa contohnya? Selain tawakal, al-khauf, rasa takut, itu hanyalah kepada Allah. Banyak hal-hal yang mengganggu ketenangan hidup kita karena kita takut kepada selain Allah. Apa contohnya? Lewat burung gagak di atas rumah, dia ketakutan. Burung gagak cuma yang lewat depan rumah dia, itu seolah-olah dia akan mati hari itu. Padahal kematian itu yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah Allah. Matinya kita, matinya burung gagak itu sendiri, itu hanya Allah yang menentukan. Kalau memang seperti itu, buat apa muncul rasa ketakutan tadi? Karena banyak khurafat-khurafat yang peninggalan animisme, dinamisme dulu itu sampai sekarang masih ada. Nanti kalau pas mau keluar rumah, ada kupu-kupu di pintu rumahnya, muncul penafsiran dia, ini kayaknya ada sesuatu. Ada sesuatu itu yang kadang-kadang menimbulkan ketakutan. Padahal hal-hal yang seperti itulah yang dulu terjadi pada masa jahiliyah dan dilarang oleh Nabi. Tidak boleh ada keyakinan-keyakinan kita terhadap binatang-binatang atau burung atau hewan apapun yang kita jadikan tanda untuk satu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena berarti kita tidak lagi mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka al-khauf itu, rasa takut itu mestilah hanya kita berikan kepada Allah. Beda nanti halnya dengan al-khaufut tabi'i. Kalau khaufut tabi'i itu takut yang tabiat, itu tidak syirik, tidak menyalahi akidah. Lewat di depan kita anjing gila umpamanya, takut kita, itu wajar. Lewat ular kobra umpamanya, masa tidak takut? Atau kita bawa anak lari-lari, tiba-tiba di situ ada unggunan api besar, masa kita tidak takut? Tapi itu namanya al-khaufut tabi'i. Itu takut yang sifatnya memang lumrah. Yang bagian dari kesyirikan itu adalah menakuti sesuatu yang hanya pantas untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka al-khaufu itu bagian dari amal hati yang memang hanya boleh kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan tadi takut, ada nanti ar-raja, harapan-harapan yang memang harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kita selamat, berharap kita bahagia, berharap kita mendapatkan surga, itu semua adalah bagian dari ar-raja yang hanya boleh kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak amal-amal hati yang diberikan penjelasannya oleh para ulama selain daripada at-tawakkul, tawakal, ada al-khauf, ada ar-raja, ada al-mahabbah, cinta. Kita mencintai karena Allah. Kita cinta, kita suka karena dia berada pada hal-hal yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita benci pun, maka benci hanya karena Allah, bukan benci kepada pribadinya, tapi benci kepada perbuatannya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diajarkan oleh agama kita. Kalau ada orang yang berbuat maksiat, kita benci pada kemaksiatannya.
karena dia melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Tapi jangan benci orangnya, karena kalau benci orangnya, jangan-jangan kita tidak punya niat untuk menasehatinya, karena kita sudah membenci orangnya. Tapi kita benci dia karena Allah membenci perbuatannya. Sebagaimana kita cinta karena memang Allah mencintai perbuatannya. Ini semua adalah bagian dari kajian-kajian yang ada pada akidah yang yang memang harus dipahami secara baik. Sesuai dengan yang saya janjikan, kalau memang ada pertanyaan, ada enggak kira-kira? Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, membatasi kelahiran. Dia ada membatasi, ada mengatur. Jadi kalau kita tengok pembahasannya oleh para ulama, ada istilahnya tahdidun nasal. Tahdidun nasal itu membatasi jumlah. Hanya 2. Ada nanti tanzimun nasal. Kalau tanzim itu bukan membatasi tapi mengatur. Bolehkah diatur? Sekali 2 tahun, sekali 3 tahun. Itu beda nanti. Membatasi, apalagi karena didasarkan kepada takut kepada kemiskinan dan lain sebagainya, itu jelas ayatnya. Ada ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, di antaranya wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Yang memberikan kita rezeki pada saat kita punya anak 1 siapa? Allah. Yang memberikan kita rezeki pada saat punya anak 5 siapa? Allah. Terus yang kita takutkan apa? Maka kalau ada orang yang pakai, ada vasektomi, ada tubektomi, itu diputus jalan rahim itu, sehingga tidak bisa dimasuki oleh sperma. Itu sudah ada penjelasannya oleh para ulama dan ada fatwanya. Dan itu hukumnya adalah haram, karena menentang apa yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alasannya selalu ya biar nanti hidup tidak terlalu terbebani. Lupa dia kalau seandainya ternyata apa yang ditetapkan oleh Allah itu pasti akan menjadi lebih baik. Nah, maka perbuatan-perbuatan yang terkait dengan hal-hal yang seperti itu memang nampaknya kita harus menghindarkan, karena itu merupakan perkara-perkara yang tidak seharusnya. Tidak ada yang harus kita takuti. Tapi beda nanti ketika judulnya itu mengatur. Nah, mengatur tuh ada yang disimpulkan oleh para ulama, umpama kan ada ayat wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini
liman arada ayyutimmar radha'ah. Hendaklah seorang ibu itu menyusukan anaknya selama 2 tahun. 2 tahun itu berarti masa menyusui. Sekarang ada orang begini, supaya 2 tahun ini fokus untuk menyusui, maka usahakan untuk tidak hamil dulu. Karena kalau sudah hamil itu pasti akan berpengaruh nanti pada kualitas ASInya. Itu namanya tanzim. Tanzim seperti itu dapat dibenarkan, tapi tidak juga dengan cara-cara yang menyalahi tadi itu. Nah, maka ada yang sifatnya mengatur, ada yang sifatnya membatasi. Kalau membatasi itu sudah ada fatwa dan penjelasan oleh para ulama, itu tidak boleh dilakukan karena menentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dan kita dalam kehidupan ini memang sekali lagi seperti yang kita jelaskan dari awal tadi, semata-mata kita serahkan hanya kepada Allah. Dia yang berikan kita rezeki, dia yang berikan kita kehidupan, segala-galanya datang dari Dia. Berapapun anak yang kita miliki, Allah sudah menentukan rezekinya, tapi jangan lupa berikhtiar. Kadang-kadang ikhtiar ini yang ditinggalkan, lalu kerja Allah yang diutak-atik. Wallahu a'lam. Masih ada satu kalau ada. Ngapa kita pula yang menghukumi kucing biar ndak banyak, biar anaknya ndak banyak? Kan tidak seharusnya untuk dilakukan. Kalau seandainya memang ada hak-hak dia yang kita ini, berarti kita salah. Sekarang, apa hukumnya memelihara burung kita taruh dalam sangkar? Hati-hati nih, mana kebebasan dia? Dia perlu kebutuhan biologisnya, kita penuhi enggak? Kita yang menikmati suaranya, tapi dia ada hak hidupnya yang kita saya enggak katakan haram ya, biarlah lembaga fatwa yang menyampaikan itu. Tapi saya hanya ingin menggambarkan kita ketika melakukan itu berarti ada yang kita batasi. Belum lagi kebebasan makannya kita beri atau tidak. Cukup enggak yang kita beri itu sebagai makan dia? Maka dalam hadis Nabi ada seorang ibu yang masuk masuk neraka karena kucing yang dia kurung. Dia enggak berikan makan juga, dia enggak dibebaskan juga untuk mencari makan, tapi dia kurung. Jangan-jangan kita punya peliharaan, sangkarnya cuma segini, tiba-tiba kita pergi rekreasi 3 hari, lupa kita sama dia. Ini musim liburan banyak yang pergi rekreasi, lupa dengan binatang hewan yang dia pelihara. Jangan-jangan dia tidak diberi makan. Nah, daripada seperti itu, mending untuk tidak dilakukan. Maka balik pada pertanyaan tadi itu, kita punya kucing lalu kita kebiri, berarti ada hak dia yang, dan apa pula tujuannya kita yang mengkebiri seperti itu? Rezeki kita sama dia itu Allah yang menentukan. Nanti terlalu banyak kali anaknya, Pak Ustaz, payah saya membersihkan. Jangan pelihara kalau tidak sanggup. Kalau tidak sanggup jangan pelihara. Kenapa dipelihara juga hal-hal yang kita tidak sanggup untuk memberikan hak-haknya? Justru kita menutup peluang dia untuk mendapatkan hak-haknya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sekira cukup. Baik, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah.
dan kita berharap semoga majelis kita majelis yang diberkahi oleh Allah, bisa mendatangkan ilmu, mendatangkan semangat amal, dan semoga kita tetap istiqamah sampai akhir hayat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.